Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang yang diambil dari Amsal pasalnya 9 ayat 7 sampai dengan 9 dengan tema Menjadi Seorang Mentor. Sebelum kita mulai renungan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi firman-Mu, bisa melaksanakan juga dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal pasalnya 9 ayat 7 sampai dengan 9. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa menegur orang fasik mendapat cela. Janganlah menegur seorang pencemooh, supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentunya banyak di antara kita yang rindu untuk menolong ketika kita melihat adik atau rekan, teman, ataupun saudara kita yang memiliki masalah atau sedang salah jalan dan mereka perlu untuk dibimbing. Hati kita tergerak untuk menjadi seorang mentor bagi mereka. Kita mencoba berusaha untuk memberikan saran, masukan, nasihat. Namun kadang kita mendapatkan penolakan, baik penolakan yang lembut ataupun penolakan yang kasar, bahkan sampai menimbulkan kebencian. Kan hal tersebut kadang kita merasa frustasi dan kita kadang berpikir, ya sudahlah, tiada ada gunanya lagi untuk menasihati dia. Yang kedua adalah seorang yang bijak. Dia adalah orang yang hatinya seperti tanah yang gembur. Dia sadar dirinya tidak sempurna dan haus akan masukan maupun nasihat ataupun teguran, dan dia menganggap hal tersebut adalah pupuk yang gratis. Kita sering mendengar kata-kata, wah terima kasih ya sudah diingatkan, terima kasih ya atas masukannya, terima kasih atas nasihatnya. Itu merupakan kata-kata yang dikeluarkan atau dilontarkan seorang yang bijak. Si bijak pengetahuannya akan bertambah dan akan semakin bijak seperti yang disampaikan dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-9. Yesus adalah mentor agung kita. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya bukan untuk para pencemooh. Dalam hal ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu mengeraskan hatinya. Tetapi Tuhan Yesus menginvestasikan hidupnya pada 12 murid yang merupakan tanah gembur dan siap untuk diajar. Tema renungan menjadi seorang mentor merupakan cerminan bagi kita, terutama bagi kita yang merasa perlu dibimbing. Jika hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasa hidupnya jauh dari Tuhan, merasa tersesat, dan merasa tidak ada seorang pun yang peduli atau mau membimbing, maka marilah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita. Jangan-jangan bukan tidak ada yang mau membimbing kita, tetapi kitalah yang sudah menjadi si pencemooh. Mungkin Tuhan sudah mengirimkan mentor, baik lewat orang tua, lewat pasangan,
lewat pendeta, ataupun mungkin lewat sahabat. Tapi kita selalu menolaknya. Dan kita selalu bilang, sok tahu. Kita membenci mereka yang coba menolong kita. Jika itu keadaannya, wajar saja para mentor akan menarik diri. Mereka bukan membenci kita, tetapi mereka hanya menjalankan Amsal pasalnya 9 ayat 9 untuk menasihati orang bijak dan mengajar orang yang benar. Untuk bisa menjadi mentor yang baik, kita harus terlebih dahulu menjadi mente yang baik. Jalan untuk kembali kepada Tuhan seringkali bukan melalui tanda ajaib dari langit, tetapi jalan itu dimulai dari kerendahan hati kita, dengan mengubah hati dan pikiran kita dari tanah batu menjadi tanah gembur. Sebagai penutup, jika kita seorang mentor, jadilah bijak. Investasikan waktu kita di tanah yang subur. Jangan habiskan energi kita di tanah yang keras. Berdoalah untuk si pencemooh dan fokuslah membina si bijak. Jika kita seorang mente dan merasa perlu dibimbing, berhentilah menjadi pencemooh. Mari kita merendahkan hati kita, jadilah si bijak. Dan kita mulai membuka diri terhadap teguran. Maka kita menyaksikan betapa banyak orang sebenarnya yang Tuhan kirim untuk kita, yang akan mengasihi dan membimbing kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami ucap syukur Engkau telah panggil kami untuk menjadi mentor, baik melalui peran guru, orang tua, pemimpin, ataupun sahabat. Berikanlah kami kebijaksanaan dan hikmat-Mu ya Tuhan, dan bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami mampu membedakan mana si bijak dan mana si pencemooh. Berikanlah kami kekuatan di saat kami mendapatkan penolakan ya Tuhan, dan biarkanlah hati kami untuk selalu mendoakan mereka yang masih mengeraskan hatinya. Pakailah hidup kami ya Tuhan, agar kami baik yang menjadi seorang mentor ataupun menjadi seorang mente dapat terus bertumbuh dalam iman dan semakin serupa dengan putra Tuhan kami Yesus Kristus. Jadikanlah kami, hidup kami terus berjalan dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu renungan kita hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita selanjutnya. Jangan lupa bagikan ini kepada saudara-saudara kita, dan juga selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.